Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya, belajar matematika dengan santai bersama Mama Mia. Kali ini kita akan membahas tentang limit f(x) untuk x mendekati tak terhingga, yaitu materi kelas 12 peminatan. Karena kemarin masih ada yang katanya belum paham, belum mengerti. Untuk itu sekarang kita bahas tentang soal itu ya. Jadi kita mulai aja. Nomor 1, limit x kuadrat kali 1 min cos 2 per x untuk x mendekati tak terhingga. Untuk model soal seperti ini, misalkan seper x-nya, jadi dimisalkan misal seper x sama dengan t. Jadi 1 sama dengan x kali t, maka x sama dengan seper t. Jadi kalau 2 per x berarti 2 kali seper x sama dengan 2 kali t. Jika x mendekati tak berhingga, jadi kalau nilai x itu sangat besar sekali, maka tentunya t-nya harus kecil. Jadi maka jika x mendekati tak terhingga, maka t itu sangat kecil mendekati 0. Contohnya, kalau t itu seper 10 juta, maka t-nya kecil seper 10 juta, maka x-nya sama dengan 10 juta, dan seterusnya. Kalau t semakin kecil, maka x semakin besar. Sehingga tulisan itu bisa kita tulis limit seper t kuadrat kali 1 min cos 2t untuk t mendekati 0. Jadi yang tadi variabelnya x mendekati tak hingga, maka sekarang variabelnya t mendekati 0. Sehingga kita nanti bisa menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri ya. Kemudian cos 2t itu kita rubah dengan menggunakan rumus sudut rangkap, yaitu yang pakai sinus. Diingat lagi, cos 2t yaitu 1 min 2 sin kuadrat t. Sehingga kita tulis ini limit seper t kuadrat kali 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat t. 1 dikurangi 1 habis, min dengan min positif, sehingga tulisannya berubah menjadi limit 2 sin kuadrat t per t kuadrat t mendekati 0. Perhatikan bahwa ini limitnya adalah 1 kuadrat, limit 2 itu 2, sehingga jawabannya ini adalah 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Ini soal nomor 1. Sekarang saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Limit sin 2 per t dikurangi 3 per t kali t per 6. T mendekati 0. Atau saya ganti aja ini variabelnya, enggak apa-apa ya. Ya, seperti nomor 1, di situ sepertinya kita misalkan dengan alfa misalnya. Jadi untuk pemisalan sembarang pakai huruf apa, A, B, C, D boleh ya. Jadi dimisalkan, misal seperti sama dengan alfa. Berarti kalau 2 per T berarti ya 2 kali seper T berarti sama dengan 2 alfa. 3 per T sama dengan 3 kali seper T berarti sama dengan 3 alfa. Sedangkan
T per 6 itu sama dengan, nah kalau seperti sama dengan alfa, maka tentunya T sama dengan seper alfa. Jadi seper alfa dibagi 6 itu sama dengan seper 6 alfa. Nah, sekarang kita tulis ini, bentuk tulisannya sama dengan limit sin 2 alfa dikurangi 3 alfa kali seper 6 alfa. Nah, seperti tadi, jika T mendekati 0, jadi kalau T ini mendekati 0, maka tentunya alfa mendekati biru ya. Jika ini bukan mendekati 0, T mendekati tak hingga. Jika T mendekati tak hingga, sesuatu yang sangat besar sekali, maka bilangan dibagi sesuatu yang sangat besar sekali, maka hasilnya adalah sesuatu yang sangat kecil. Jadi jika T mendekati tak hingga, maka alfa itu mendekati 0 seperti tadi ya. Jadi alfanya mendekati 0, sehingga tulisannya sama dengan limit sin 2 alfa per 6 alfa dikurangi 3 alfa per 6 alfa, alfa mendekati 0 sama dengan limit sin 2 alfa per 2 alfa kali 3, jadi saya tulis seperti ini, 6 alfa dikurangi setengah, alfa mendekati 0. Kita tahu bahwa nilai limitnya ini 1, sehingga sama dengan 1 kali sepertiga dikurangi setengah sama dengan 3 2 ya, 2 dikurangi 3 per 6 sama dengan min seper 6 ya. Saya kira tidak sulit kan? Saya yakin kalian bisa mengikuti. Itu soal nomor 2. Sekarang lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, limit sin 4 per X per 1 min akar 1 min per X untuk X mendekati tak hingga. Jadi seperti tadi ya, jadi hampir sama cara menyelesaikannya. Dimisalkan lagi, misal seper X sama dengan T, maka 4 per X berarti ya 4 kali seper X per 4 kali T, sehingga itu bisa kita tulis limit sin 4T per 1 min akar 1 min T. Seperti tadi, jika X mendekati tak hingga, maka T mendekati 0. Jadi kalau X ini menjadi tak berhingga, sebuah bilangan dibagi bilangan yang sangat besar sekali, maka hasilnya bilangan yang sangat kecil. Jadi T-nya mendekati 0. Sehingga seperti ini,
Untuk bentuk seperti ini kita tahu penyebutnya adalah bilangan irasional, maka ini seperti menyelesaikan limit fx mendekati x mendekati a atau x mendekati bilangan rasional. Jadi ada beberapa cara, bisa dengan memfaktorkan, mengalihkan sekawan dan seterusnya. Maka seperti ini kita kalikan dengan sekawannya. Karena apa? Karena ini penyebutnya ada rasional. Sehingga ini kita kalikan 1 plus akar 1 T per 1 plus akar 1 T. Kita kalikan dengan sekawannya penyebut. Sehingga didapatkan limit sin 4T kali 1 plus akar 1T per 1 min 1 min T. Nanti min positif T mendekati 0. Sehingga selanjutnya didapat bentuk limit sin 4T per T mendekati 0 kali 1 plus akar 1 T. Ini kalikan 4 per 4 sehingga kita tahu menurut rumus limit fungsi trigonometri ini limitnya adalah 1. Ini kita substitusi, T-nya kita ganti dengan 0 sehingga didapat hasilnya yaitu sama dengan 1 kali ini 4 ya, jadi kali 4 kali 4 kali 1 plus ini 0 akar 1 itu 1, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Itu soal nomor 3. Jadi hampir sama cara menyelesaikannya ya. Soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, limit akar 1 min 1 per x per x kali tangen 2 per x per cos kuadrat setengah c min 1 per x. X mendekati tak benda. Masih tetap seperti tadi. Kita misalkan 1 per X-nya sama dengan T. Misal 1 per X sama dengan T, maka X sama dengan 1 per T. Jadi kalau 2 per X, 2 per X berarti ya 2 kali 1 per X berarti sama dengan 2T dan seterusnya. Ingat, cos kuadrat setengah Pi setengah Pi itu 90, cos kuadrat setengah Pi min per X sama dengan sin kuadrat ya. Diingat kembali rumus begitu relasi, jadi kelas 10 ya. Jadi sin cos ya. Ingat kembali, cos kuadrat 90 min alfa itu, atau cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Berubah kalau pakai 90, berubah dari cos menjadi sin. Sehingga tulisan itu bisa kita tulis limit akar 1 min T per X itu seperti ya, seperti begini, kali
tangan 2T per sin kuadrat T. Untuk T mendekati 0, bagi pecahan itu T-nya bisa naik ya, dibalik, dikalikan balik sehingga tulisannya berubah menjadi limit akar 1 min T kali T per sin kuadrat T kali tangan 2T untuk T mendekati 0. Dari sini ini bisa boleh kita kalikan T per T, kemudian ini kalikan 2. Jadi di dalam matematika mengalikan satu berapapun kali satu itu boleh. Jadi ini kali T per T, ini kalikan 2 per 2, sehingga ini ya, ini nanti limitnya 1, tangan 2T per 2T, kemudian ini limitnya 1 kuadrat. Jadi kita susun sesuai rumus limit fungsi trigonometri. Limit akar 1 min T kali T kuadrat per sin kuadrat T dan kali tangan 2T per T kali 2 kali T itu 2T, ini jadi kali 2 ya, untuk T mendekati 0. Perhatikan ini limitnya 1 kuadrat, limitnya 1, limitnya 2, ini pakai substitusi, nanti akar 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0 berarti 1, ini 1. Ini kita lanjutkan soal nomor 5, yaitu limit X kuadrat sin per X tangan per X dan seterusnya. Seperti tadi kita misalkan per X-nya kita misalkan sama dengan T, maka X sama dengan per T. Jadi kalau 2 per X tentunya sama dengan 2 kali T. Kita tulis ini sama dengan limit X kuadrat berarti per T kuadrat kali sin T tangan T per 1 min cos 2T kali per T kuadrat ditambah 1 per 1 min cos 2T kali per T kuadrat. T mendekati 0, jadi jika X-nya mendekati tak berhingga maka T-nya mendekati 0, sehingga sama dengan limit ini. Ingat cos 2T kita ubah dengan rumus sudut rangkap, yaitu 1 min 2 sin kuadrat T. Jadi tulisan ini menjadi sin T per T, nanti limitnya 1, tangan T per T limitnya 1 per 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat T kali per T kuadrat. T mendekati 0, 1 dikurangi 1 0, min dengan min nanti positif, ditambah 1 per 1 min 2 sin kuadrat T kali per T kuadrat. Jadi sama dengan limit sin T per T kali tangan T per T per 1 dikurangi 1 habis, berarti 2 sin kuadrat T 2 sin kuadrat T per T kuadrat ditambah 1 per 2 sin kuadrat T per T kuadrat. T mendekati 0. Ini limitnya 1, limitnya 1, limitnya 1 kuadrat, limitnya 1 kuadrat,
sehingga hasilnya sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kali 1 kuadrat sama dengan 1. Sekarang nomor 6. Seperti tadi masih dimisal-misalkan. Jadi misal seperti theta sama dengan T, maka theta sama dengan seperti. Jika theta mendekati tak hingga, maka T-nya mendekati 0 seperti tadi. Sehingga tulisan itu bisa ditulis menjadi limit seper T kuadrat kali cos T dikurangi cos 2T, T mendekati 0. Jadi kalau theta mendekati tak hingga, maka T mendekati 0. Cos dikurangi cos, kita pakai rumus min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih, sehingga sama dengan limit seperti kuadrat min 2 sin setengah jumlah, jadi ini jumlah T ditambah 2T itu 3T dibagi 2, sin T dikurangi 2T itu min T dibagi 2, jadi min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih, T mendekati 0 sama dengan sin min itu sama dengan min sin, min kali min positif, sehingga limit 2 sin 3 per 2T kali sin setengah T ini per T kuadrat saya tulis T kali T. Jadi supaya limitnya 1, maka ini bisa kamu kalikan dengan 3 per 2 per 3 per 2, ini kalikan aja setengah per setengah, sehingga ini limitnya 1, ini limitnya juga 1. T mendekati 0, didapat limitnya 2, limitnya 1, ini limitnya 3 per 2, ini limitnya 1, ini limitnya setengah. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Saya kira kalian bisa mengikuti ya. Saya kira tidak sulit, ikuti saja dengan sabar ya, pasti bisa. Saya kira pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga kalian paham. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.